Pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Maluku Antar Nusa. Mewakili pimpinan, staf, dan karyawan-karyawati TVRI Stasiun Maluku, saya Absalom Andre Teftutul mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah bagi umat Islam di mana saja berada. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa malam ini, Anda dapat menyimak kilas berita utama. Pelaksanaan Gema Malam Takbiran menyambut 1 Syawal 1438 Hijriah ditandai pemukulan beduk oleh Gubernur Maluku dipusatkan di Masjid Raya Al-Fatah. Kaum muslimin dan muslimat memadati areal Masjid Raya Al-Fatah Ambon melaksanakan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah. Demikian tadi kilas berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, pengamanan malam takbiran di perempatan Tugu Trikora, Kota Ambon berjalan lancar. Sementara di Pantai Mardika, aparat keamanan menyekat massa yang hendak ke Batu Merah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku menghimbau agar malam takbiran jangan dilakukan dengan cara berkonvoi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Himbauan MUI Maluku itu juga ditindaklanjuti dengan ceramah oleh sejumlah ustadz saat Ramadan lalu. Namun demikian, aparat TNI Polri tetap siaga melakukan penjagaan ketat di titik-titik tertentu. Salah satunya di perempatan Tugu Trikora. Selain TNI Polri, petugas Dinas Perhubungan serta Polisi Pamong Praja Kota Ambon sejak sore hari telah siaga di pos mereka. Kendati telah dihimbau MUI Maluku, namun setelah usai sholat Isya, sejumlah pemuda melakukan konvoi baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta berjalan kaki. Mereka melakukan konvoi mulai dari Waihaong menuju Ayepati. Namun karena disekat oleh aparat keamanan, mereka kemudian belok menuju Tugu Trikora. Aparat keamanan yang telah siaga dari sore hari segera memandu konvoi itu agar tidak keluar jalur. Sementara di Pantai Mardika, Komandan Pos setempat Ibda Tatuhei bersama anggotanya menyekat massa dari Pasar Lama yang akan menuju ke Batu Merah. Dengan penuh kesabaran, Komandan Tatuhei memberi pemahaman kepada massa untuk menaati himbauan MUI Maluku. Massa pun kemudian membubarkan diri dengan tertib. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, pemukulan beduk oleh Gubernur Maluku bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan tokoh agama menandai pelaksanaan Gema Malam Takbiran yang menyambut 1 Syawal 1438 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Raya Al-Fatah. Berikut laporannya. Gema Takbiran yang digelar Panitia Hari Besar Islam PHBI bersama pemerintah Provinsi Maluku dipusatkan di Masjid Raya Al-Fatah. Pembacaan ayat suci Al-Quran mengawali kegiatan Gema Malam Takbir tersebut. Ketua PHBI Maluku Abidin Wakano menyatakan, Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ramadan tahun ini berjalan begitu husuk dan hikmat dalam balutan suasana persaudaraan. Ramadan telah berjalan lebih damai dan kondusif. Hal ini merupakan bukti dari tumbuhnya kesadaran warga masyarakat terhadap kehidupan toleransi di daerah ini. Ramadan tahun ini telah menunjukkan hakikat ibadah yang sesungguhnya. Menurut Wakano, cara bertakbir merupakan suatu kearifan dan tradisi. PHBI berkoordinasi dengan Ormas Islam untuk tidak melakukan konvoi saat pelaksanaan malam takbiran. Namun malam takbiran yang dilakukan tahun ini berbasis masjid. Selain itu juga dilakukan sejumlah lomba, antara lain lomba takbiran dan persaudaraan masjid menjelang Idul Fitri. Wakano mengapresiasi terhadap umat non-muslim, baik Kristen Protestan, Katolik, maupun Hindu-Buddha atas dukungannya terhadap ibadah Ramadan yang dilakukan umat muslim. Dirinya berharap tradisi baru malam takbiran berbasis masjid ini tidak mengurangi siar Islam.
Sementara Gubernur Maluku Said Assegaf menyatakan umat muslim hari ini menyambut hari kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Semoga amalia Ramadan akan menempa diri umat muslim untuk tetap menjadi insan yang baik. Puasa Ramadan berjalan hikmat dan damai karena stabilitas keamanan semakin baik. Hal ini merupakan buah dari kesadaran dan kerjasama seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Menurut Gubernur, langkah yang diambil PHBI dan Ormas Islam untuk tidak melakukan konvoi dan hanya takbiran berbasis masjid adalah hal yang sangat positif. Dirinya mengajak umat muslim untuk menjalankan takbiran dengan kekhusyukan tanpa kebut-kebutan dan konvoi di jalan raya. Makna sejati dari takbiran ini adalah mengagungkan asma Allah. Menandai gema malam takbiran, Gubernur Maluku bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan tokoh agama melakukan pemukulan beduk. Pemukulan pertama dilakukan Gubernur Maluku Said Assegaf, dilanjutkan Pangdam, Kapolda, Ketua DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, serta tokoh agama dan MUI Maluku. Melkilatus Sawaule Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, gema takbir, tahmid, dan tahlil dikumandangkan ribuan kaum muslimin dan muslimat yang memadati areal Masjid Raya Al-Fatah Ambon melaksanakan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah. Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah Ustadz R.R. Hasanusi memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri yang berlangsung khusyuk. Sementara Gubernur Maluku Said Assegaf bertindak selaku khotib. Ribuan kaum muslimin dan muslimat memadati areal Masjid Raya Al-Fatah Ambon guna melaksanakan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah. Cuaca mendung tidak menyurutkan niat umat muslim dengan iringan gema takbir, tahmid dan tahlil untuk mengikuti jalannya pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan sebagai bentuk kemenangan setelah umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Ustadz R.R. Hasanusi, memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah yang berlangsung khusyuk. Sementara bertindak selaku khotib, Gubernur Maluku Said Assegaf. Dalam khotbahnya, Said Assegaf menjelaskan kegembiraan hari ini di mana umat Islam meraih kemenangan setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tidak terlepas dari berbagai kekhawatiran yang berbalut takwa. Hal ini karena setan dan iblis telah bertekad tetap menggoda umat manusia dengan bisikan dan rayuan untuk berbuat kemungkaran. Said Assegaf mengatakan untuk itu umat manusia terutama kaum muslimin dan muslimat harus menempatkan setan dan iblis sebagai musuh bukan sebagai teman. Dalam khotbahnya, Said Assegaf juga menguraikan tentang ketakwaan dan kesalehan dari pelaksana ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang lalu dengan senantiasa menjalankan dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah menjadi umat yang takwa dan saleh, yang senantiasa menjadi teladan bagi orang lain. Said Assegaf mengajak pemimpin dan tokoh masyarakat agar menjadi imam yang baik untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah ini yang diibaratkan sekeping taman surga yang ada di muka bumi. Bagi generasi muda, Assegaf mengharapkan untuk senantiasa menimba ilmu pengetahuan dan menjaga akhlak. Jangan meniru hal-hal yang tidak baik, karena di zaman sekarang hal-hal yang modern belum tentu baik. Generasi muda muslim dihimbau untuk menjaga identitas keislaman sebagai umat yang senantiasa menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Said Assegaf menyatakan nilai ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang lalu seperti takwa, jujur, peduli dengan sesama harus tetap dijunjung tinggi agar umat Islam kembali ke fitrahnya untuk melaksanakan amal saleh.
Jadikan momen Idul Fitri sebagai titik awal untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, pegawai dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Ambon melaksanakan salat di masjid setempat. Salat Id di Lapas Ambon juga diikuti sebagian keluarga narapidana. Dalam bulan Ramadan tahun ini, rangkaian kegiatan pembinaan rohani dilakukan pegawai lapas kelas 2A Ambon terhadap narapidana. Selain sholat 5 waktu berjamaah, tarawih, ceramah agama, juga dilakukan sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diikuti semua narapidana muslim berlangsung di Masjid At-Taubah Lapas. Bertindak sebagai imam dan khatib Julfikar bin Tahir. Julfikar mengatakan ibadah puasa yang dilaksanakan umat Islam dalam bulan Ramadan merupakan penjara bagi berbagai nafsu yang mengakibatkan kemungkaran dan perbuatan keji. Hasil puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan membuat umat yang menjalankannya meraih ketakwaan. Takwa yang diraih itu mestinya dilakukan dalam 11 bulan lainnya. Julfikar juga mengajak narapidana di lapas menjalani berbagai pembinaan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Menurutnya, banyak ulama dan tokoh yang menjalani hukuman di penjara, namun mereka tidak berhenti berkarya untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Hal itu dibuktikan dengan banyak buku berkualitas yang ditulis para ulama di dalam penjara. Dirinya mengajak narapidana di Lapas Ambon berperilaku baik dan selalu menjalin kebersamaan, tingkatkan ibadah selama di lapas. Dikarenakan hal itu sangat menguntungkan narapidana sendiri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Lapas kelas 2A Ambon juga dihadiri sebagian keluarga narapidana. Hamzah Tumia melaporkan. Pemirsa, sebanyak 200 lebih narapidana yang dibina pada sejumlah lembaga pemasyarakatan di Maluku mendapat remisi khusus Idul Fitri 1438 Hijriah. 3 napi yang menerima remisi itu langsung bebas kembali ke keluarga. Bersamaan dengan Idul Fitri 1438 Hijriah, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan remisi kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Di Maluku sebanyak 226 narapidana beragama Islam mendapatkan remisi khusus Idul Fitri tahun ini dari 243 orang yang diusulkan. Dari penerima remisi, 3 narapidana dinyatakan bebas. 1 dari narapidana yang bebas terdapat di Lapas kelas 2A Ambon, sementara 2 lainnya di Lapas Tual. Pembacaan dan penyerahan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi di Lapas kelas 2A Ambon berlangsung usai sholat Id. Di Lapas kelas 2A Ambon sebanyak 135 orang narapidana yang diusulkan, namun yang diberikan remisi hanya 122 orang. 121 orang menerima remisi RK1 dan 1 orang mendapatkan remisi RK2 atau langsung bebas. Kepala Lapas kelas 2A Ambon, Lasamsudin, mengatakan mereka yang diusulkan untuk menerima remisi tahun ini telah memenuhi syarat sesuai ketentuan. Remisi yang kami berikan pada hari ini yaitu remisi khusus Idul Fitri. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa remisi yang diberikan kepada seluruh warga binaan itu mereka sudah dinilai baik karena mereka sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam aturan perundangan. Lasamsudin minta narapidana di Lapas kelas 2A Ambon selalu mentaati tata tertib selama di lapas dan berupaya melakukan perubahan pola pikir dan tingkah laku. Kepada narapidana yang dinyatakan bebas agar berperilaku baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat berakibat hukum pidana selama di lingkungan masyarakat. Hamzah Tumia melaporkan. Pemirsa, hari ini umat Islam di seluruh dunia melaksanakan sholat Idul Fitri. Di Masjid Al-Mustaqim, Asrama Militer Batu Merah Dalam, bertindak selaku khotib dalam sholat Idul Fitri tersebut Ustadz Sudarmo.
Gema takbir, tahmid, dan tahlil menggema menyambut Fajar 1 Syawal 1438 Hijriah hari ini. Gema takbir, tahmid, dan tahlil ini sebagai ungkapan sukacita umat Islam setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di Masjid Al-Mustaqim Asrama Militer Batu Merah Dalam, gema takbir, tahmid, dan tahlil dikumandangkan sejak dini hari tadi. Umat Islam yang berdomisili di Asrama Militer Batu Merah Dalam maupun sekitarnya mengapresiasi gema tersebut dengan mendatangi Masjid Al-Mustaqim untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjemaah. Sholat Idul Fitri di masjid ini dipimpin oleh Imam Masjid setempat, Haji Muhammad Saleh, sementara bertindak selaku khotib Ustadz Sudarmo. Sebelumnya sholat Idul Fitri dilaksanakan pengurus Masjid Al-Mustaqim mengumumkan tentang zakat yang berhasil dikumpulkan di Masjid Al-Mustaqim, yaitu berupa beras fitrah sebanyak 2.550 kg, uang Rp22.550.000 dan zakat sebesar Rp12.250.000. Semuanya, kata pengurus Masjid Al-Mustaqim, telah terbagi habis sejak semalam kepada mereka yang berhak menerimanya. Sementara Ustadz Sudarmo dalam khotbahnya mengatakan, umat Islam patut bersyukur karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa selama sebulan di bulan suci Ramadan. Puasa yang telah selesai dilaksanakan ini, kata Sudarmo, jangan dinodai dengan hal-hal negatif. Selama berpuasa, umat telah berhasil menahan semua hawa nafsu, baik lahiriah maupun batiniah. Dengannya keberhasilan yang telah dicapai hingga selesainya bulan suci Ramadan ini patut dijaga. Jadi pada hari ini kita kaum muslimin merayakan kemenangan. Tentu saja kemenangan ini adalah kemenangan ketika kita telah berhasil mengendalikan hawa nafsu kita, mulai dari kita melaksanakan puasa Ramadan di mana nafsu makan, nafsu haus yang bisa kita kendalikan sedemikian rupa. Dan tidak hanya itu saja, tetapi juga kita mampu mengendalikan nafsu-nafsu yang lain, termasuk juga hal-hal yang terkaitan dengan lisan kita, dengan pandangan kita, dengan pendengaran kita, dan anggota tubuh kita. Inilah makna kemenangan sesungguhnya. Dan pada hari ini, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menjalankan puasa Ramadan dengan iman dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalilah kepada fitrah kita. Dan kefitrahan ini tentu saja jangan kemudian kita nodai kembali. Karena apa? Karena kita belum tentu nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Karena itu kita harus jaga dengan berbagai hal, diantaranya adalah agar kita senantiasa memelihara dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudarmo berharap setelah selesai melaksanakan ibadah puasa selama sebulan di bulan Ramadan, harus ada perubahan dalam diri masing-masing. Sholat Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Al-Mustaqim Asrama Militer Batu Merah Dalam yang dilaksanakan pagi tadi berlangsung hikmat. Otniel Kotadini melaporkan. Pemirsa, hari ini umat Islam merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Uraian ini disampaikan Ustadz Dr. Muaim dalam khotbahnya seusai sholat Idul Fitri di Masjid Al-Hijrah Air Kuning Ambon. Sejak terbit fajar, jamaah berbondong-bondong memadati pelataran Masjid Al-Hijrah Air Kuning untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah. Gema takbir, tahlil, dan tahmid mengiringi pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah yang diimami Ustadz Husain Muhammad. Sholat Id yang dilaksanakan umat Islam menandai datangnya hari kemenangan setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ustadz Dr. Muaim dalam khotbahnya menguraikan tentang hari kemenangan yang diraih umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Spirit ibadah puasa yang ditunaikan umat Islam di bulan suci Ramadan adalah kemenangan pribadi menuju kemenangan umat.
di mana individu umat Islam saat Idul Fitri tiba merayakan hari kemenangan yang berarti kembali ke fitrah atau suci kembali dan bersih dari segala dosa karena telah menunaikan ibadah puasa. Ustadz Dr. Muaim menjelaskan, dalam menjalankan ibadah puasa, umat Islam mampu menahan diri selama sebulan, mengendalikan diri agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, sehingga tiba pada hari kemenangan karena berhasil mengalahkan diri sendiri. Idul Fitri, hari yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman, di mana mereka akan kembali pada fitrah kejadiannya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikannya dilipat gandakan, dan insya Allah nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi dari ibadah puasa yang dilaksanakan selama sebulan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diaplikasikan di bulan-bulan berikutnya. Menurut Ustadz Dr. Muaim, fitrah yang telah digapai dengan perjuangan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sebulan penuh harus terus dijaga, bahkan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Boy Nahrum, UNGA melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku Said Assegaf menggelar Open House Idul Fitri 1438 Hijriah bersama pejabat dan masyarakat Minggu siang. Open House Idul Fitri itu dipusatkan di Gedung Islami Center Ambon. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Gubernur Maluku Said Assegaf bersama keluarga menggelar kegiatan Open House yang tadi. Open House Idul Fitri tersebut dipusatkan di Gedung Islamic Center Ambon. Open House yang dilakukan Gubernur Maluku beserta keluarga ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para pejabat dan masyarakat untuk bersilaturahmi di hari yang fitri. Mengawali Open House Idul Fitri ini, Wakil Gubernur beserta istri hadir memberikan ucapan Idul Fitri kepada Gubernur yang didampingi Nyonya Haja Reti Assegaf. Selain Wakil Gubernur, hadir pula Wali Kota Ambon dan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, serta TNI Polri. Suasana kebersamaan pun tercipta dalam Open House tersebut. Wakil Gubernur Maluku yang didampingi istri beserta pejabat lingkup pemerintah Provinsi Maluku, TNI Polri, dan pemerintah Kota Ambon terlihat datang memberikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Gubernur Maluku beserta keluarga. Mereka berbaur bersama untuk memperkokoh tali silaturahmi kebersamaan sebagai orang bersaudara. Momentum Open House pemerintah Provinsi Maluku ini sekaligus sebagai sarana untuk saling memaafkan di hari yang fitri. Selain menerima ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dari para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Gubernur Maluku juga menerima ucapan yang sama dari masyarakat. Masyarakat berbaur dengan Gubernur Maluku merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah dengan saling memaafkan. Frida Raiman dan Hamsa melaporkan. Pemirsa, Kepala Stasiun LPP TVRI Stasiun Maluku, Akbar Sahidi bersama keluarga menggelar Open House Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Acara Open House digelar di kantor LPP TVRI Gunung Nona, Ambon. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah, Kepala Stasiun LPP TVRI Maluku Akbar Sahidi bersama keluarga menggelar Open House di kantor TVRI Jalan Perumtel Gunung Nona, Ambon. Didampingi istri Nyonya Dahlia Sahidi, Kepala Stasiun LPP TVRI Akbar Sahidi menerima ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dari pejabat dan para pegawai. Suasana kebersamaan begitu tergambar dalam acara Open House tersebut. Saling maaf memaafkan terucap dari bibir di hari yang fitri. Seluruh karyawan maupun pejabat di lingkup LPP TVRI membawa serta keluarga dalam acara Open House itu. Untuk pertama kalinya acara Open House Hari Raya Idul Fitri digelar Kepala Stasiun LPP TVRI Akbar Sahidi beserta keluarga di lingkungan kantor. Selama menjabat Kepala Stasiun LPP TVRI, Akbar Sahidi bersama keluarga
merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Pelaksanaan open house yang digelar bersama para karyawan ini dimaksudkan untuk menjalin kebersamaan sekaligus mempererat tali silaturahmi. Acara open house Hari Raya Idul Fitri Kepala Stasiun LPP TVRI Akbar Sahidi dimulai pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler seusai melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah menggelar open house di rumah jabatan Wakil Wali Kota di kawasan Karangpanjang. Open house yang dilakukan dimaksud memberi kesempatan kepada pejabat yang ada di daerah ini dan warga kota Ambon untuk bersilaturahmi di hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler dan Nyonya menggelar open house di rumah jabatan kawasan Karangpanjang. Dalam open house, Wakil Wali Kota Ambon ini diagendakan menerima para pejabat yang ada di daerah ini dan warga kota yang akan bersilaturahmi. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler dan Nyonya dengan ramah menerima para tamu yang datang bersilaturahmi di hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Open house yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan dimanfaatkan warga kota Ambon bersilaturahmi dengan Syarif Hadler yang untuk kedua kalinya menjabat sebagai wakil wali kota. Setelah bersalam-salaman, setiap tamu selanjutnya dipersilahkan menyantap hidangan kuliner khas Idul Fitri. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa hari lalu mengakibatkan Sungai Mamua di Kecamatan Lehitu meluap. Akibatnya ruas jalan provinsi di Dusun Mamua tergenang banjir. Luapan Sungai Mamua mengakibatkan banjir melanda Dusun Mamua, Kecamatan Lehitu. Akibat banjir di Dusun Mamua, alur Sungai Mamua mengalami pergeseran dan jebol. Luapan air sungai itu merendam jalan provinsi di Dusun Mamua. Mengantisipasi meluasnya pergeseran alur sungai tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Maluku telah menyiapkan alat berat di lokasi itu. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Maluku, Sandi Watimena. Selain menyediakan alat berat, Dinas Pekerjaan Umum telah berkoordinasi dengan Balai Sungai Maluku untuk menata alur Sungai Mamua secara permanen. Hal itu dilakukan agar saat musim hujan, sungai tersebut tidak lagi meluap dan membanjiri pemukiman warga serta jalan raya. Kedepannya memang kita sudah siapkan alat berat di sana untuk mengantisipasi supaya alur sungai itu atau aliran sungai itu dia tetap berada pada posisi di jembatan. Nah, untuk itu memang ke depan kita sudah berkoordinasi dengan Balai Sungai untuk nanti rencana untuk dipermanenkan. Tapi dipermanenkan juga ini kan kita perlu waktu karena perlu dikaji. Jadi nanti melalui Balai Wilayah Sungai harus dikoordinasikan dengan Balitbang, ya. Karena untuk permanen ini butuh biaya yang cukup besar. Untuk itu memang kita harus bersabar, tapi untuk mengantisipasi musim penghujan ini kita sudah standby dengan alat berat di sana. Anggaran penataan alur Sungai Mamua secara permanen akan diusulkan Balai Sungai Maluku dimasukkan pada lelang tahun ini. Keputusan penggunaan anggaran tersebut merupakan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rida Raiman Hamzah melaporkan.